Kita baca sekarang ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya baniya, wahai anak-anakku, baniya. Kalau satu apa? Ya bunai, bunayya, la tusyrik billah. Kalau banyak, ya baniya, maka bani Adam. Bani Adam. Kenapa? Anak-anak Nabi Adam. Ini semuanya ini bani Adam ya. Ya baniya, idhabu, pergilah kalian, fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Kemudian carilah berita tentang Yusuf dan adiknya. Lucu ini Pak, lucu ini. Dulu Yusuf dilaporkan apa? Mati. Tapi Yakub tetap ngomong apa? Carilah Yusuf dan adiknya. Seakan-akan di sini menunjukkan bahwa dari awal memang Yakub tidak percaya dengan omongan kalian yang mengatakan Yusuf itu dimakan serigala. Cuma caranya orang tua itu kan halus ya. Orang tua itu kan kadang-kadang bisa nyekak anaknya tanpa anak merasa seperti disekat. Itulah orang tua. Makanya penting juga ilmu jadi orang tua. Bukan nikah, ujuk-ujuk jadi suami. Dua anak, ujuk-ujuk jadi bapak. Padahal tidak pernah belajar ilmu jadi suami, tidak pernah belajar ilmu jadi bapak. Jadi jadi bapak dadakan. Sampai apa? Bapak. Pernah belajar? Tidak pernah. Lu kok ngomong bapak? Iya, lah dua anak. Lu ya apa ini? Jadi jadi bapaknya itu bukan karena ilmu, tapi karena punya anak. Padahal banyak anak-anak sekarang itu yang yatim padahal bapaknya masih hidup. Hati-hati panjenengan. Banyak anak-anak sekarang itu sudah jadi yatim padahal bapaknya masih hidup. Kenapa mereka yatim padahal bapaknya masih hidup? Tidak dapat sosok seorang ayah dalam bapaknya. Dia tidak menemukan sosok ayah di dalam bapaknya. Tidak dididik. Tidak kemudian merasakan kehangatan seorang bapak. Padahal bapaknya hidup. Cerai juga enggak. Tapi apa? Kehilangan sosok bapak. Bapaknya tidak mau tahu. Ini urusannya ibu. Urusannya siapa? Ibu. Ada enggak yang begitu? Ada apa enggak? Dan sakjane Pak. Apa sakjane? Dan sebenarnya kita juga tidak nyalahkan. Karena apa? Memang terkadang ada bapak itu yang terlanjur sibuk di mana? Di luar. Jadi ketika dia pulang itu merasa wes jangan diributi lagi saya. Rumah ini tempat saya untuk apa? Istirahat, tidur. Nah ini juga sebenarnya kesan. Itu tidak bisa disalahkan. Tapi loh namanya bapak ya wajib bertanggung jawab. Tidak bisa dibilang bapak kalau cemen itu apa? Jangan ganggu ya, saya capek. Loh ya apa? Nah kalau dari awal tidak mau diganggu, tidak usah nikah sekalian. Loh serius ini. Kalau memang tidak mau diganggu dari awal apa? Tidak usah nikah sekalian. Karena orang nikah itu siap diganggu, siap capek, siap tanggung jawab, siap sakit hati, siap sabar, semuanya. Itu orang nikah. Kalau tidak siap, gak usah rapi. Angkat tangan yang belum nikah. Belum nikah? Kesian. Segera ya dinikahkan Pak Nur Kamid ya. Tolong segera ya. Sudah kita baca dulu ayatnya. Ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian, fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Kemudian carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rauhillah, dan jangan sekalipun putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun, dan tidaklah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah kecuali orang kafir. Artinya apa di sini? Kalau selama Anda masih beriman, Pak, rahmatnya Allah itu masih luas buat panjenengan. Rahmatnya masih apa? Luas.
Maka ada seorang orang soleh di kalangan salaf dulu itu bertawassul kepada Allah dengan rahmatnya Allah. Karena dia yakin rahmatnya Allah ini sesuatu yang paling luas. Maka kalau saya bertawassul pakai rahmatnya Allah, maka pasti dapat apa yang saya minta. Pertama dia ngomong gini, ya Allah, engkau mengatakan, wa may yatubu min ba'di dzulmihi, barang siapa yang melakukan kezaliman kemudian dia bertobat kepada Allah, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah itu pengampun dan penyayang. Farhamni, maka rahmati aku ya Allah. Kenapa kamu minta rahmat? Aku telah melakukan dosa, tapi sekarang aku tobat ya Allah, pantas dapat rahmat itu. Lalu dia mengatakan, kalaupun aku tidak pantas dapat rahmat karena ayat itu ya Allah, maka engkau mengatakan, wa kana bil mu'minina rahima, Allah itu kepada orang beriman apa? Maha penyayang. Maka rahmati aku ya Allah karena aku mukmin. Kalau aku tidak pantas dapat ayat itu ya Allah, maka engkau mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu dan aku ini sesuatu ya Allah, maka rahmati aku ya Allah. Kalau tetap aku tidak dapat rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, artinya kok nemen-men gitu loh. Rahmat yang meliputi segala sesuatu kok aku masih tidak dapat rahmat itu, maka dikatakan apa? Fa ayyu musibatin a'dhamu min musibati, maka musibah mana yang lebih besar dari musibahku? Sampai aku ini tidak dapat rahmatmu yang rahmat itu meliputi segala sesuatu. Wa ana aqulu kama 'allamtana, dan aku mengatakan ya Allah seperti yang engkau ajarkan kepada orang yang terkena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa anta taqulu, dan engkau mengatakan ya Allah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang terkena musibah, aku kena musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, engkau mengatakan ya Allah mereka mendapatkan salam dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Farhamni ya Rabb, maka rahmati aku karena aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat Pak, karena dia yakin rahmat Allah ini luar biasa. Sampai Allah katakan di sini, yang pantas putus asa dari rahmat Allah itu sebenarnya siapa? Orang kafir. Kalau panjenengan masih mengaku beriman, opo maneh subuh sik tangi, jangan pernah putus asa. Sampai dikatakan di dalam hadis yang sahih begini, dengerin. Disebutkan dalam hadis yang sahih begini. Lau ya'lamul kafir ma 'indallahi minar rahmah la tami'a fi dukhulil jannah. Kalau orang kafir saja, kalau orang kafir itu ngerti seberapa luas rahmatnya Allah, apa yang terjadi? Maka mereka akan yakin pasti masuk surga. Ya apa Pak? Kafir loh ini. Tapi orang kafir yang ngerti luasnya rahmat Allah, karena mereka ngerti, oh kalau aku ngerti Allah itu rahmatnya luas, walaupun aku kafir, aku yakin tetap masuk surga. Sampai seluas itu Pak. Hadisnya sahih. Tapi tidak berhenti sampai situ. Walau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah la khasyiya fi dukhulin nar. Tapi kalau orang beriman itu ngerti bagaimana besarnya murkanya Allah, maka mereka yakin justru mereka akan masuk neraka. Nah, artinya kudu seimbang ya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hambaku wahai Muhammad, aku ini apa? Ghafurun rahim, pengampun dan penyayang. Itu sama Allah suruh beritahu. Muhammad, beritahukan kepada hambaku bahwasannya aku ini pengampun dan penyayang. Tapi ingat, tidak mandek sampai situ ayatnya. Apa ayat berikutnya?
wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan beritahukan pula kepada mereka bahwa azabku juga azab yang sangat pedih. Seimbang enggak? Seimbang. Maka menyeimbangkan amal, menyeimbangkan ibadah untuk kita pantas mengharapkan rahmat dari Allah. Tidak pernah ibadah ngarap rahmatnya Allah. Ghurur. Apa namanya? Ghurur. Ghurur itu apa? Tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kesenangan yang apa? Menipu. Sama seperti orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, tapi mengharapkan rahmatnya siapa? Ketipu sama setan. Setan bisi, gak usah sholat, Gusti Allah iku pengene mabuk, oh gak apa-apa, mari mabuk tobat. Tapi setan bisi ini. Nah ini bukan mengharap rahmat, tapi sedang apa? Sedang tertipu.